lebih pengen ini aja lah, pengen belajar aja banget. Beda saat ini masih terlihat sendiri sih mungkin ya. Gimana? Enggak, pas sendiri ini rame nih. Sendiri dari mana? Ada target mungkin gitu nikah muda atau seperti apa gitu. Aduh, ya gimana babe aja deh. Ya kadang kita bilang iya, babenya enggak. Babe bilang iya, kitanya enggak. Jadi kayak bingung kan nanti ya. Itu mah urusan Allah dan urusan babe aja. Memang babe sering nolak kalau Calon-calon gitu. Sering gak nyampein ke saya justru kalau misalnya ada yang ada yang mau kenalan gitu, sering gak nyampein. Kayaknya babe juga belum nikah saya coba-coba dinikahin sama orang kayak gitu. Karena udah sering dibilangin sama ayah kayak nanti kalau nikah nggak boleh pindah ya. Coba bayangin dari brojol sampai gede sampai kawin masih di situ aja gue. Yang bikin dia menjadi orang Betawi ya, nggak boleh ninggalin aku. berarti calon mantu harus tinggal di situ juga. Kayaknya seperti itu. Kayaknya seperti itu. Jujur gak ada sih, jujur kalau aku gak ada. Yang penting ya nanti ketika sudah ketemu waktunya, ya jelas dia harus soleh gitu. Tapi kamu sendiri kalau melihat teman-teman yang nikah muda, Iya, bagus dong, bagus. Karena di era zaman sekarang kan makin sulit ya sebenarnya kita membentengi diri dari banyak godaan. Ketika menemukan jodoh yang tepat dan memang sudah dikirim oleh Allah, waktunya ada, rezeki ada, restu ada ya. Jadi kriterianya udah ada. Kriterianya udah ada. Enggak sih, kalau aku sebenarnya jujur lebih ke yang penting dia rajin. Jadi dia rajin. Mau kita mulai dari nol boleh, tapi kalau babe kayaknya jangan ngomong-ngomong lah gitu. Kalau aku sendiri nggak ada masalah, yang penting dia rajin. Kemudian takut sama Allah, soalnya deh itu aja udah jadi orang. Rajin apa nih? Boleh dijabarkan? Rajin dalam artian dia nih orang itu pengen mencari-cari gitu loh. Kan ada orang yang bentar lah nunggu ada panggilan baru kerja. Kalau rajin nih dia, ayo hari ini gue mau ngapain, hari ini apa yang bisa saya lakukan untuk saya, untuk keluarga saya, untuk istri saya misalnya itu untuk anak saya. Jadi orang yang rajin. Tapi babe sendiri sempat ada, tapi memang kalau saya pribadi masih udahlah nanti dulu, kita masih banyak harus dilakuin kayak pesantren belum terus dan lain-lain gitu. Pengalaman yang seperti ini gitu, alhamdulillah setiap hari selalu ada aja pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, dan salah satunya mengikuti pengalaman ini juga menjadi bagian dari pelajaran. Next pertanyaan. Ini bentar lagi kan Ramadan, persiapan kawirda biasanya apa sih kalau menjelang Ramadan? Ya, jadi memang persiapan ini Ramadan tuh selain mempersiapkan mental pastinya. Jadi sebelum Syaban, nisfu Syaban juga kan kita udah biasa nih ya membiasakan diri untuk puasa sunnah. Jadi tiap Senin Kamis, apalagi kalau perempuan kan ada headnya, jadi kita bayar utang juga untuk terbiasa puasa. Selain itu juga mempersiapkan hati itu penting sekali, karena jangan sampai kita masuk bulan Ramadan dengan hati yang kotor gitu kan, dengan pikiran yang kotor, masih punya dendam sama orang. Jadi maafin dah semua orang dan nyambut Ramadan penuh dengan kasih. Dan tradisi misalnya makan sahur apa? Itu dia makanya. Nah kalau papa ini kan orangnya memang keluarga banget, jadi senang kekeluargaan, buka puasa, sahur itu pasti bareng. Biasanya tuh ya yang jadi khasnya adalah ya masakan yang mama sendiri pastinya, yang suka mama bikin tuh telur balado itu udah pasti tuh buat sahur gitu sih. Iya, gimana? Terus selanjutnya? tapi udah kalau misalnya lagi puasa gitu bapak kan kadang suka tausiah gitu kan. Iya, Nah, benar. itu gimana tuh kalau untuk nyari waktunya? Ya, jadi memang kalau ayah sendiri biasanya bulan puasa itu malah dikurangin jadwalnya. Jadi beliau itu lebih senang ceramah di rumah ketimbang di luar, apalagi kalau bulan puasa, karena itu momen dimana deket banget kan sama keluarga. Apalagi adik-adik aku pada nganterin juga. Nah biasanya kalau bulan Ramadan itu pada pulang ke rumah, disitulah momen kebersamaan dibentuk. Kita tarawih bareng, kemudian kita di sini tarawih. Jadi selalu ada momen-momen tertentu yang khusus diciptakan oleh ayah sendiri. Berarti ayah nggak ngambil kerjaan sama sekali ya? Gimana? Setoran hafalan ada tradisi nggak sih? Kalau setoran hafalan itu nggak lihat waktu Ramadan ya. Jadi aku walaupun keluar kota itu selalu ditagih sama papa, kayak kamu hari ini belum setor gitu. Jadi dikirim lewat WA. Terus nanti kadang maju sendiri. Nah bedanya itu kadang-kadang ya kalau kita ngadep sama ayah tuh agak tremor ya. Jadi hafalannya buyar gitu. Sebenarnya saya lebih suka kalau papa lagi pergi atau saya lagi pergi, karena kita ketemunya di WA gitu. Sorry tadi yang gimana pertanyaannya? Apa namanya, berarti ayah itu apa sih namanya? Nggak ngambil job. Bukan nggak ngambil job, beberapa ada yang diambil tapi lebih mengurangi gitu. Karena udah pasti kan kalau Ramadan hektik kan, ada ngisi di sana ngisi di, itu lebih dikurangin dan lebih banyak waktu sama keluarga.
Ada tradisi mudik apa kayak gimana? Mudik kayak kita orang Betawi kebetulan dari Brojol sampai Gede di situ-situ aja, jadi kita kagak ada yang mudik. Nah pernah tuh waktu itu aku punya pembicaraan khusus sama adik-adik, kita ngiri deh sama orang-orang karena kita dari Brojol sampai Gede tinggalnya di situ-situ aja, kita kagak mudik sama sekali ini. Nah itu akhirnya kita ganti tradisinya dengan berkunjung ke rumah guru-gurunya ayah, guru-gurunya papa. Jadi kita kadang-kadang sowan ke Cirebon, Kuningan, Jawa Barat, dan alhamdulillah dari situ kan jadi lahir-lahir lah pesantren-pesantren baru di tempat-tempat yang kita silaturahmi. Di Ramadan enggak, kebetulan aku juga sama, kalau Ramadan justru mengurangi aktivitas, tapi sebagai gantinya aku tetap pengen ada kan di tengah teman-teman semua. Nah jadi aku insya Allah di Ramadan ini bikin series sendiri, doain ya insya Allah di YouTube channel aku sendiri nanti mau bikin namanya Rumah Wirda. Jadi nanti tayangnya itu setiap kalau mau buka puasa, ngeliat kita dulu yang seger-seger dulu sebelum yang manis gitu kan. Jadi tuh nanti kita bikin konten sekitar 10 menit Rumahnya Wirda insya Allah tayang di bulan Ramadan ini. Itu betul sekali gitu. Jadi kan kadang-kadang nggak banyak yang ngebahas dari sisi perempuan. Jadi kayak hukum misalkan haid ketika di tengah bolong lagi puasa gimana, terus cara gantinya gimana, buat yang nifas cara ganti puasa gimana, menyusui gimana. Nah itu menurut aku masih belum banyak yang menyentuh ke sana dari sisi fikih wanitanya. Nah makanya disitulah aku insya Allah hadir di Rumahnya Wirda ini, kontennya namanya memberikan pengalaman baru dan juga ilmu baru kepada wanita-wanita. Nama channelnya apa? Wirda Mansur Channel pastinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.